Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Pesugihan Tuyul. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jenis makhluk halus ini berbentuk anak-anak, bisa diminta untuk mencari atau lebih pasnya mencuri uang. Bila kamu mampu memeliharanya, kamu tidak usah repot-repot bekerja siang dan malam. Cukup menyediakan semua keperluan si tuyul dan uang pun mengalir lancar. Tuyul hidup di berbagai tempat yang angker, dan yang paling disukainya adalah tempat-tempat yang jauh dari rumah-rumah ibadah, di sisa-sisa reruntuhan bangunan tua maupun di tempat-tempat yang dikeramatkan orang. Tuyul adalah salah satu jenis makhluk halus yang berwujud anak-anak belita. Sebenarnya tuyul ini tidak ingin dipekerjakan oleh manusia. Dia hanya bermain-main, sama seperti sifat khas yang dimiliki anak kecil yang suka iseng dan ingin mencoba segala hal sebagaimana belita pada umumnya. Namun dengan sebuah ritual khusus, seseorang paranormal dapat menembus wahana gaib dan kemudian berkomunikasi dengan sang tuyul. Ada kesepakatan antara dua makhluk Tuhan ini bila masing-masing mau dan saling membantu. Bila permufakatan sudah oke, maka masing-masing pihak harus tahu diri dan mentaati aturan yang berlaku. Salah satu yang diminta oleh tuyul adalah tumbal. Ini memang syarat utama dalam permufakatan tersebut. Tumbal dalam pesugihan ini bermacam-macam, tergantung permufakatan. Namun bila tuyulnya profesional, maka dia akan meminta tumbal kematian dari para sahabat, saudara, bahkan anak-anaknya sendiri. Ada pula jenis pesugihan lain, yaitu Nyi Roro Kembar Sewu, di mana tumbal yang dimintanya bukan kematian, melainkan si tumbal akan menjadi gila, atau lebih tepatnya berperilaku seperti anak idiot. Ini dikarenakan bertukarnya jiwa si tumbal dengan salah satu anak dari Nyi Roro Kembar Sewu yang harus dirawat dan diasuh layaknya anak sendiri. Jenis pesugihan ini sangat rumit. Nyi Roro Kembar Sewu hanya meminta jiwa seseorang laki-laki dewasa dengan ciri-ciri khusus. Laki-laki ini bisa disebut dengan istilah lanang panduso. Salah satu yang diminta tuyul adalah sebuah ruangan atau kamar khusus, seperti ritual-ritual pesugihan lain. Ritual ini juga mewajibkan si pelaku pesugihan untuk menyediakan kamar khusus di dalam rumah. Di dalam kamar perlu disiapkan satu ranjang tempat tidur lengkap dengan kelambunya, satu meja tempat sesaji dengan ukuran tinggi, meja kurang lebih setinggi lutut, dan sebuah tempat uang seperti bakul tempat nasi. Di dalam kamar khusus ini warna hijau harus menjadi dominan. Dari warna lainnya pada sprei, sarung, bantal, lambu, taplak meja, dan sebagainya. Benda lain yang perlu juga disediakan dalam kamar adalah adanya dolanan anak-anak seperti cermin, dakocan, boneka, dan lainnya. Tuyul juga sangat suka untuk diajak bermain-main setiap hari. Pemelihara tuyul diharapkan
agar membawa tuyulnya berjalan-jalan, agar si tuyul kerasan dan senang. Setiap hari kamu harus memberinya makan berupa bubur yang merupakan makanan pokok mereka, serta sesajen dan kemenyan. Adapun tuyul memiliki sifat yang sama seperti anak-anak normal biasa, di mana dia harus mencari induk semang sebagai ibu kandungnya. Si induk semang perlu memperlakukan dia sebagaimana anaknya sendiri, bahkan harus rela untuk lebih mencintai tuyul dibanding anaknya sendiri. Bahkan harus rela lebih mencintai tuyul dibanding anaknya sendiri. Oleh karena itu, tuyul juga perlu diberi air susu dan kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya. Selain satu kasanah mistik lain di dunia pertuyulan adalah istilah memet. Memet adalah tuyul dari jenis yang lebih pintar dan bentuknya berbeda dengan tuyul kebanyakan. Memet memiliki 2 buah taring, sementara tuyul biasa tidak ada. Selain itu, memet dapat berlari lebih cepat daripada tuyul biasa. Paranormal biasanya mengakui sulit untuk menangkap memet karena sifat yang gesitnya itu. Kesimpulannya yaitu kesepakatan antara manusia dan makhluk halus selalu saja ada untung dan ruginya. Untungnya manusia bisa kaya mendadak tanpa kerja keras dan banting tulang. Tuyul setiap hari sudah menyediakan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kekayaan, status sosial akan cepat meningkat dan bisa membeli kebahagiaan, termasuk menjadi politikus yang sangat terpandang, juga wanita cantik seksi dan aduhai yang selama ini diam-diam diidam-idamkan. Namun kerugiannya yaitu orang yang memelihara tuyul akan mendapatkan kesulitan saat menjelang ajal. Dia akan sekarat yang sangat lama dan rasa sakit yang luar biasa. Sebuah kematian yang pelan-pelan dan sangat menyakitkan. Hukuman dunia lain pun juga tidak kalah mengerikan. Kamu juga perlu waspada dengan hadirnya orang-orang yang sakit, yang siap untuk berperang dan membuat celaka hidup kamu. Ditinjau dari segi realita, mereka yang memelihara tuyul akan mendapatkan kerugian. Pertama, pemelihara tuyul jauh dari prinsip-prinsip spiritualitas yang harusnya dipegang teguh, seperti harus sabar, nerima, eling, dan waspada. Menjauh dari prinsip spiritualitas lintas agama akan mengakibatkan kita hidup di dalam pusaran energi dunia yang tiada berujung pangkal. Keruwetan demi keruwetan harus ditanggung demi untuk memenuhi keinginan. Keinginan sifatnya sementara, karena setelah satu keinginan terpenuhi akan muncul keinginan baru yang lebih besar. Bila kita tidak memiliki kendali atas keinginan, otomatis kita selalu merasa miskin, dan ini adalah siksaan batin. Kedua, Tuhan tidak akan memberi kemuliaan hidup bagi manusia yang tidak mau berusaha keras, berpangku tangan, menunggu datangnya uang setoran dari para tuyul, ibarat menunggu datangnya rahmat dan hidayah dari Tuhan tanpa siap untuk bersusah payah. Bagaimana tuyul bekerja? Modus operandi tuyul cukup sederhana, layaknya seorang maling beraksi. Tuyul mencuri uang langsung ke lokasi sasarannya. Biar serapih apapun, uang itu tersimpan bukan jadi persoalan. Tuyul akan mampu menembusnya
sekalipun uang tersebut berada di dalam berangkas dan peti besi. Dengan kemampuan dan eksistensi gaibnya, dia mampu berubah wujud menjadi partikel-partikel berbentuk proton dan neutron, sehingga sanggup menembus dinding setebal apapun. Bila misi yang telah dijalankan usai, sang tuyul akan segera kembali ke majikannya. Wujudnya akan kembali seperti semula. Kemudian oleh sang majikan ada kompensasi yang harus diberikan buat si tuyul, entah itu berupa makanan, mainan, atau sesuatu yang digemarinya. Tuyul tidak pernah pandang bulu, ibarat robot, perintah sesulit apapun akan dijalankannya. Mereka lebih banyak berhasilnya ketimbang gagalnya. Secara umum, tuyul bertubuh kecil dan berkepala botak. Raut wajahnya bisa bebas atau kekanak-kanakan, ataupun tampak tua. Boleh dibilang dia nudis alias telanjang, seperti layaknya manusia. Dia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, sementara tempat tinggalnya yaitu sering berpindah-pindah tempat. Ada kalanya dia hidup di rumah manusia, namun ada juga yang bersemayam di daerah-daerah pegunungan. Tuyul juga beranak pinak dan mati. Di dalam dimensi gaib, mereka memiliki sketsa sosial dan kehidupannya sendiri layaknya manusia. Mereka juga makan dan minum, dan tentu saja disesuaikan dengan keadaan alamnya yang gaib. Jadi untuk kesehariannya, tuyul makan dari saripati sisa-sisa makanan manusia yang berupa gas dan zat-zat tertentu. Menurut Raup Wiranata Kusuma, tubuh tuyul mengandung unsur besi. Hal ini kemungkinan dihubungkan dengan kegemaran tuyul bermain di bahan-bahan yang mengandung unsur besi, seperti pasir, bahkan kotoran karet besi yang termasuk menu makanan tuyul. Aktivitas tuyul sebenarnya tidak terlalu merugikan bila menampakkan diri pun dia tidak terlalu menyeramkan, malah boleh dibilang menggemaskan. Namun tuyul yang diperalat seorang manusia untuk menampakkan diri jelas berbahaya, sebab mereka bisa disetir untuk memindahkan uang atau barang berharga milik orang lain atau siapa saja ke tangan sang majikan. Itulah cerita radio Jurik yang memiliki judul Tuyul. Selesai. Terima kasih buat teman radio Jurik semuanya yang sudah mengikuti channel kami. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.